Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, sedang jemaah sholat Isya yang sebentar lagi akan menjadi jemaah sholat tarawih Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah, dan tentunya kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat tentunya kepada pengurus, ketua pengurus masjid beserta jajarannya, serta seluruh jemaah yang hadir dalam ruangan masjid ini. Tentunya yang teramat kami muliakan orang-orang tua kami. Mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, hadirin yang mulia, malam ini kita sangat bersukacita. Ya. Malam ini Bapak Ibu, kita sangat bergembira, kita sangat berbahagia. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah ternyata benar-benar mengabulkan permohonan kita. Ya. Allah benar-benar mengabulkan doa-doa kita yang kurang lebih dalam beberapa bulan terakhir ini selalu kita panjatkan, selalu kita haturkan, baik diri kita pribadi maupun yang sering dibacakan oleh ustaz-ustaz kita di masjid. Ya, apa itu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata Allah benar-benar mengabulkan permohonan kita. Ya, dengan hidupnya kita pada malam hari ini, ya, dan dengan bergantinya dari sore kepada maghrib, ya, dengan berkumandangnya azan maghrib tadi, maka secara resmi kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Apalagi yang paling membahagiakan adalah Ramadan kali ini kita bisa berkumpul kembali di masjid. Ya. Setelah kita tahu pada Ramadan sebelumnya, ya, karena pandemi, ya, sebenarnya sekarang juga masih pandemi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dan juga atas doa-doa kita bersama, sekalipun masih pandemi, atas izin Allah, Allah masih kumpulkan kita, Allah kembali kumpulkan kita di dalam ruangan masjid ini. Ya. Sehingga sudah rindu rasanya kita melihat kerumunan yang sebanyak ini. Ya. Setelah sebelumnya masjid-masjid sepi, bahkan ada yang benar-benar ditutup total. Namun Ramadan kali ini malam pertama, Masya Allah, sangat bahagia rasanya hati kita melihat kita bisa kembali berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak Ibu, mengapa sih kita sangat menunggu-nunggu, ya, kehadiran bulan Ramadan ini? Ya, mengapa kita sangat menanti-nanti kehadirannya? Mengapa kita sangat ingin berjumpa dengannya? Ya, tentunya ini menjadi pertanyaan. Ya, apa alasannya?
Apa karena di bulan Ramadan banyak makanan, ya, banyak minuman, banyak hidangan, ya, atau karena hal lain? Nah, jawabannya Bapak Ibu, karena bulan Ramadan ini adalah sebaik-baik waktu, ya, sebaik-baik waktu bagi kita, baik dalam keadaan hidup maupun wafat, ya. Kalau seandainya Allah, ya, berkehendak mewafatkan kita di bulan Ramadan ini, maka ini juga termasuk sebaik-baik waktu. Bagi kita yang masih hidup, ya tentunya ini luar biasa sekali Bapak Ibu, ya. Bulan Ramadan ini, ya, sebagaimana yang kita sudah selalu dengar oleh ustaz-ustaz kita menyampaikan setiap bulan Ramadan, ini bulan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, berkah, maghfirah, ya. Nah, salah satu julukan dari bulan Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak artinya bulan yang dipenuhi, dilimpahi dengan keberkahan. Nah, apa itu artinya Syahrul Mubarak Bapak Ibu? Apa artinya bulan yang dipenuhi dengan keberkahan itu? Artinya di bulan ini kebaikan itu berlipat-lipat Bapak Ibu, ya. Kebaikan itu berlipat-lipat dalam segala hal, termasuk dalam amal-amal yang kita lakukan. Amalan-amalan kita lakukan di bulan suci Ramadan itu akan lebih besar pahalanya daripada yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Nah, makanya Rasulullah SAW itu selalu setiap menjelang masuk bulan Ramadan itu jauh-jauh hari beliau SAW sudah mempersiapkan diri Bapak Ibu, ya, mempersiapkan diri, melatih diri, ya, mengumpulkan segala, ya, kemampuannya untuk bisa maksimal di bulan Ramadan ini. Nah, maka alasannya tidak lain dan tidak bukan tentunya karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kelimpahan pahala, ya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya amalan kita yang dilipat gandakan pahalanya, namun juga bulan Ramadan ini penuh dengan banyak rezeki, ya. Ada-ada saja rezeki. Ya, yang paling merasakan tentunya, ya, garing di masjid contohnya ya Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa banyak makanan yang datang, ya. Banyak jemaah mengantar makanan. Yang saking banyaknya itu kadang berlebih-lebih, tidak termakan, akhirnya basi, ya. Ini saking banyaknya. Maka Bapak Ibu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kelimpahan, ya. Melimpah ruah semuanya, pahala berlipat ganda, kemudian rezeki juga datang dari mana-mana kepada kita. Nah, makanya bulan Ramadan ini kita sebut juga dengan bulan panen raya, ya, karena Bapak Ibu di bulan inilah kita memanen sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini itu juga ada di 10 malam terakhir yang disebut malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam Lailatul Qadar ini itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini Bapak Ibu, kalau kita hitung ke dalam jumlah bulan, ke dalam jumlah tahun, maka itu sama dengan 83 tahun lebih. Nah, jadi beramal di satu malam Lailatul Qadar itu pahala yang kita peroleh sama dengan beribadah selama 83 tahun. Inilah satu di antara keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, karena bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa, ya. Sebagaimana disampaikan Nabi dalam hadisnya, dalam sabdanya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu man taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, dengan penuh keimanan dan kesungguhan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan
ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini adalah bagi yang masih hidup Bapak Ibu, ya. Bagi yang masih hidup. Sedangkan bagi kita yang bukan kita, mungkin orang di luar sana barangkali ya, yang Allah kehendaki ternyata dicabut nyawanya di bulan yang mulia ini, maka ini juga sebaik-baik waktu Bapak Ibu. Kenapa sebaik-baik waktu? Karena bulan Ramadan ini itu memotivasi kita untuk banyak-banyak melakukan ibadah, ya. Dan kata Rasulullah, siapa yang wafat setelah melakukan suatu ibadah atau sedang melakukan ibadah, maka dia masuk surga. Ini kata Rasulullah di dalam hadisnya. Maka dengan berada di bulan Ramadan ini, kita akan termotivasi, terdorong untuk melakukan amal-amal soleh. Dan kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dipanggil di sebaik-baik keadaan. Tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan bagi kita sebaik-baik keadaan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang mulia, sebenarnya sebagaimana tema malam hari ini, yakni amalan-amalan di bulan Ramadan, ya. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, amalan-amalan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sebenarnya kurang lebih sama dengan di bulan-bulan lain, ya. Tidak ada amal yang sifatnya baru gitu. Ya, maksudnya dari segi jenisnya ya. Nah, di siang harinya kita berpuasa, di bulan lain juga ada puasa. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, Ayyamul Bid, dan sebagainya. Ya. Kemudian di malam harinya, ya pastinya ibadah yang spesial di bulan Ramadan, salah satunya adalah sholat tarawih. Ya, ibadah sholat tentunya kita tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Kita tahu semuanya. Ibadah sholat tarawih juga secara teknis itu sama dengan pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian ada zakat fitrah, nanti menjelang lebaran ada zakat fitrah. Nah, di bulan-bulan lain kita juga ada yang namanya zakat mal. Jadi secara apa? Ini ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini itu kurang lebih sama Bapak Ibu. Namun yang membedakannya adalah itu tadi, ya. Balasan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan ini. Itu yang membedakan. Bapak Ibu hadirin yang mulia, salah satu tentunya amalan yang paling mencolok atau amalan yang paling jelas kita lihat di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa, ya. Nah, Bapak Ibu, ibadah puasa ini ya itu luar biasa ganjarannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sampaikan tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ya, maka dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, Bapak Ibu, di situ kita lihat bahwasanya dalam hadis tersebut Rasulullah katakan akan diampuni dosa-dosanya, ya. Dan agar diampuni dosa-dosa tersebut syaratnya ada dua, ya, yakni puasa dilakukan dengan iman dan ihtisab. Nah, Bapak Ibu, inilah sebenarnya kuncinya Ramadan ini, ya, yang kita akan ulas sedikit. Apa itu berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, ya. Nah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu, berpuasa dengan penuh keimanan tentunya artinya adalah kita yakin bahwa ibadah puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita
tentunya yakin ini perintah Allah dan kita melakukannya karena Allah. Ya. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah puasa bukan karena Allah, karena ikut-ikut kawan, umpamanya orang puasa awak puasa lo gitu ya. Nah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka batal ya. Maksudnya puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Nah, maka syarat pertama yakni penuh dengan keimanan. Yang artinya kita yakin ini ibadah adalah Allah yang perintahkan dan kita sepenuhnya mengikhlaskan niat kita dalam melaksanakannya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Tentunya kita juga sama-sama tahu apa artinya berpuasa dengan keimanan. Yang kedua, syaratnya tadi adalah agar dosa-dosa kita diampuni, berpuasa dengan ihtisab. Nah, ihtisab ini Bapak Ibu, kalau kita lihat terjemahannya ya di kitab-kitab, di buku-buku, itu diartikan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi artinya tuh barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, seperti itu artinya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, arti yang itu tuh kurang tepat. Ya, mengharapkan pahala dari Allah itu sebenarnya kurang tepat. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, ihtisab itu artinya adalah penuh dengan kesungguhan, ya, yakni berpuasa dengan berharap pahala dari Allah itu dengan memperhatikan banyak aspek atau teliti dalam beribadah, ya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, maksudnya adalah kita dalam berpuasa itu benar-benar bersungguh-sungguh gitu ya, benar-benar teliti. Karena ihtisab itu artinya secara bahasa adalah menghitung, ya. Hisab, ihtisab berarti menghitung-hitung, penuh dengan perhitungan. Artinya orang yang berpuasa dengan ihtisab itu dia sangat memperhatikan apa-apa saja yang dia lakukan selama berpuasa, ya. Apa-apa saja yang dia perhatikan selama berpuasa, bahkan ya apa yang dia berikan kepada tetangganya, ya. Contohnya kita berikan makanan kepada tetangga kita. Nah, orang-orang yang ihtisab Bapak Ibu, itu dia akan memberikan kepada tetangganya makanan yang bukan hanya lezat namun juga berkhasiat baik bagi tubuh. Jadi ihtisab ini artinya penuh dengan ketelitian, penuh dengan perhitungan, penuh dengan kesungguhan Bapak Ibu, sampai hal sekecil itu pun dia perhatikan, ya. Dia mau ngasih tetangganya makanan, minuman, maka dia pilihkan makanan yang sehat, makanan yang berkhasiat, yang bisa tentunya memberikan nutrisi, kekuatan bagi tetangganya. Bukan dia asal kasih makanan saja gitu. Dia kasih, ya, contohnya mie rebus ya Bapak Ibu, yang kita sama-sama tahu kurang sehat gitu ya. Kasih mie rebus kepada tetangganya, dibungkus pula dengan kotak styrofoam. Nah, ini adalah kurang bagus. Nah, maka Bapak Ibu, orang-orang yang ihtisab itu adalah orang yang berpuasa dengan sangat memperhatikan hal-hal tersebut. Dia sangat teliti terhadap amal-amalnya. Dia sangat teliti apa-apa saja yang dia lakukan selama berpuasa. Dia sangat teliti dengan detail, dengan rinci. Sehingga dia ketika berpuasa itu jangankan untuk ya bermalas-malasan Bapak Ibu, ya. Nah, jangankan untuk berbuat sesuatu yang dilarang Allah, untuk bermalas-malasan saja, santai-santai itu dia merasa rugi gitu ya. Nah, maknanya yakni ihtisab artinya penuh dengan kesungguhan, penuh dengan ketelitian, penuh dengan perhitungan. Maka Bapak Ibu, kata Rasulullah, orang-orang yang berpuasa seperti ini, dia penuh dengan keyakinan kepada Allah, dan dia juga penuh dengan ketelitian, penuh dengan perhitungan, ya. Maka dia akan diampuni Allah dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ma taqaddama min dzambi. Taqaddam artinya yang sudah dahulu. Man taqaddama min ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang sudah dahulu.
Dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengutip dari kata-kata Imam Nawawi, Bapak Ibu, kata Imam Nawawi, dosa-dosa yang diampuni ini hanyalah dosa-dosa kecil saja. Ya. Adapun dosa-dosa besar itu hanya dapat diampuni Allah dengan taubat nasuha, ya, taubat yang benar-benar serius, sebenar-benar taubat. Namun Bapak Ibu, kata Ibnu Munzir, beliau berpendapat berbeda. Kata Ibnu Munzir, diampuninya dosa-dosa dalam hadis tersebut itu artinya memang semua dosa kita, ya. Bukan hanya dosa-dosa kecil, tapi seluruh dosa kita, ya. Maka ini luar biasa Bapak Ibu. Dan ini keduanya sama-sama benar. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah memang mengampuni dosa-dosa kita. Yang syaratnya yakni kita beribadah puasa itu dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, penuh dengan keseriusan, ya. Tidak mau lalai sedikit pun. Setiap detik kita itu kita perhitungkan. Kita tidak mau terbuang dengan sia-sia saja. 30 hari kita melakukan ini Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Insya Allah sekeluarnya kita dari bulan Ramadan ini, maka kita akan bersih dari dosa-dosa. Dan mudah-mudahan tentunya bersih dari segala dosa-dosa kita Bapak Ibu. Bukan hanya dosa-dosa kecil, namun juga dosa-dosa besar yang kita lakukan barangkali. Nah maka inilah Bapak Ibu kuncinya Ramadan ini, ya. Apapun ibadahnya, ya, sholat tarawih, ya. Tentunya masing-masing amalan itu banyak keutamaannya Bapak Ibu. Tapi yang kita bahas di sini adalah intisarinya. Intinya adalah kita lakukan semua ibadah-ibadah itu dengan penuh keimanan kepada Allah dan juga ihtisab, penuh dengan keseriusan, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan rasa-rasa tidak mau lalai gitu ya. Nah maka insya Allah ibadah-ibadah kita itu akan mengantarkan kita menuju ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya inilah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah kemudian ibadah-ibadah lainnya tentunya kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu ya. Ada sholat tarawih ya. Nah yang juga sama keutamaannya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan, penuh dengan ihtisab, ya karena Allah Ta'ala, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah kemudian bersedekah, ya. Kata dalam riwayat Imam At-Tirmidzi diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal di bulan Ramadan? Sedekah apakah yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Dan dalam riwayat lain kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Nah ini adalah riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Dan banyak lagi Bapak Ibu ya, yang insya Allah kita juga akan sama-sama dengar dari ustaz-ustaz kita selanjutnya berbagai keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang tentunya tidak bisa kita ulas semuanya satu persatu di dalam pertemuan kali ini. Jadi intinya Bapak Ibu, kesimpulannya adalah hendaklah kita benar-benar mengamalkan Ramadan ini dengan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh keyakinan. Dan tentunya juga kita mengharapkan pahala dari Allah. Dan untuk mengharapkan pahala itu kita bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini. Kita tidak mau ada kelalaian sedikit pun, ya. Maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian Bapak Ibu barangkali yang saya sampaikan, kurang lebih 24 menit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Masih ada 30 hari atau 29 hari lagi yang akan kita lewati. Kita sama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan sekeluarnya kita dari bulan Ramadan ini Allah benar-benar mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita melaksanakan salat tarawih dan witir. Kita tutup, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi